Bahkan dengan kekuatan Juzi saat ini, yang tidak lebih dari seorang sage jiwa, dia untuk sementara dapat memiliki kemampuan pertahanan dan mobilitas berjudul Douluo untuk waktu yang singkat menggunakan set baju besi ini. Tapi Juzi hanya duduk di sana sambil memegang beberapa set pakaian kecil di tangannya. Dia menyentuhkan pipinya ke kain dan dengan lembut menggosokkan pakaian itu ke pipinya saat tetesan air mata transparan berceceran. Matanya penuh dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Meskipun dia adalah seorang permaisuri, dia dapat dengan jelas merasakan saat ini bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantunya. Yunhan, kamu baik-baik saja. Apakah orang-orang itu menyakitimu? Anakku, kamu di mana? Tidak peduli betapa tangguhnya seorang wanita, dia akan tetap menjadi sangat lemah dan rapuh jika anaknya terlibat. Su Tianran tidak mau berkompromi untuknya, dan masalah ini tidak dapat diperdebatkan. Meskipun Juzi memiliki status yang sangat tinggi dalam pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, dia tetap tidak bisa melawan Su Tianran, yang merupakan penguasa sejati. Dia tidak akan mendapatkan putranya kembali jika Su Tianran tidak mau berkompromi, dan dia tahu bahwa Su Tianran akan membuat keputusan yang sama bahkan jika dia adalah ayah dari anaknya, meskipun dia mungkin ragu-ragu lebih lama. Su Tianran, raja yang jahat. Jika anakku mati, suatu hari nanti, aku akan menghancurkanmu. Juzi menggigit bibir bawahnya saat tubuhnya bergetar tanpa henti. Air matanya sudah membasahi pakaian kecil di tangannya. Perang akan segera dimulai, dan dia sedang menunggu tentara berkumpul. Dia membenci Su Tianran, dan dia semakin membenci orang-orang yang menculik anaknya. Dia ingin menjadi gila, dan dia ingin memberitahu mereka yang telah menculik putranya melalui perang bahwa dia akan memusnahkan segalanya. Ya, seorang wanita yang kehilangan anaknya adalah salah satu makhluk hidup paling menakutkan di dunia. Tidak ada pengecualian. Di mana kamu, Yunhan? Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Yunhan, anakku, aku akan menyelamatkanmu meskipun hanya ada sedikit peluang. Aku akan menyelamatkanmu meskipun aku tidak bisa lagi menjadi permaisuri, dan aku tidak bisa lagi membalas dendam. Kamulah hidupku. Air mata mengalir dari pipinya seperti air terjun, dan Juzi tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Apakah kamu benar-benar akan menyerah pada balas dendammu? Sebuah suara lembut terdengar di telinga Juzi. Juzi gemetar saat dia melompat dari tempat tidurnya. Ini adalah kamar tidurnya, kamar tidur permaisuri. Ada banyak orang kuat yang berjaga di luar. Tidak ada yang bisa memasuki kamarnya tanpa ketahuan kecuali Su Tianran sendiri. Tapi suara ini begitu tajam dan cerah, dan familiar. Mata Juzi yang awalnya buram dan berkaca-kaca segera menjadi tajam, dan dia meletakkan pakaian anaknya ke satu sisi. Dia menekan sesuatu ke dadanya, dan hel mawar segera muncul dari kedua sisi bahunya dan menutupi seluruh bagian dalamnya. Jangan gugup, ini aku. Mintalah penjagamu di luar untuk pergi dan membuka pintu, aku ingin bertemu denganmu. Suara lembut itu terdengar sekali lagi, dan kali ini bahkan lebih familiar. Mata Juzi tiba-tiba menyipit. Dia tahu siapa yang ada di sini, dan pandangan tidak percaya muncul di matanya yang berkaca-kaca. Dia seperti patung karena dia tetap terpaku pada tempatnya. Dia baru bereaksi setelah beberapa detik penuh berlalu. Dia menutup mulutnya agar dia bisa memaksakan dirinya untuk tidak berteriak keras-keras, dan menepuk dadanya dengan tangan yang lain terus-menerus agar dia bisa menenangkan dirinya. Dia tidak tahu mengapa dia muncul di dalam istana kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan pada saat seperti ini. Namun penampilannya seperti penyelamat baginya, dalam segala ketidakberdayaan, kesedihan, dan penderitaannya. Dia merasa seperti orang tenggelam yang baru saja meraih sebatang kayu yang mengapung. Dia memaksakan emosinya setelah beberapa saat ketika dia berjalan ke gerbang dan membukanya sebelum dia merendahkan suaranya dan berkata, "Pergi, kalian semua. Aku ingin sendiri untuk sementara waktu. Bahkan jika aku mendengar seseorang bernapas, aku akan menggantungmu." Keempat gadis pelayannya, yang sudah diam dan menggigil ketakutan, buru-buru pergi. Mereka sangat sadar bahwa suasana hati permaisuri tidak baik selama beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang berani membuat marah Dewi Perang di saat seperti ini. Juzi mendorong gerbang hingga terbuka dan berdiri di pintu masuknya. Dia masih memasang ekspresi sedih di wajahnya dengan bekas air mata di pipinya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus membiarkan pintu terbuka agar dia bisa masuk, tapi dia tidak mungkin meminta semua penjaga rahasianya untuk pergi. Itu terlalu jelas. Baiklah, kamu bisa menutup pintunya. Suara familiar itu terdengar sekali lagi. Juzi menutup pintu dan berjalan kembali ke kamarnya. Dua siluet yang mengalir seperti air muncul dari udara tipis. Itu dia, itu benar-benar dia.
Air mata yang baru saja ia tahan kembali mengalir tak terkendali ketika ia melihat siapa yang datang menemuinya. Namun pada akhirnya ia tidak melompatinya, karena di sampingnya ada sosok yang ia kenal, dan penuh cemburu. Itu benar-benar kamu, Yu Hao. Kenapa kamu datang? Mama? Sebuah lengan kecil yang seperti teratai putih kecil terulur dari dalam lengan Huo Yu Hao setelah dia menyapa. Suara Juzi membeku. Dia menatap Huo Yu Hao dengan tidak percaya, dan kemudian kepelukannya, dan dia menjadi seperti embusan angin saat dia berlari mendekat dan mengambil anak itu dari tangan Huo Yu Hao dan kepelukan eratnya. Juzi mulai menangis sejadi-jadinya. Sudut mulut Huo Yu Hao melengkung menjadi senyuman tipis saat dia melihat ibu dan anak bersatu kembali. Senyumannya dipenuhi dengan kepuasan, dan tidak peduli apa yang telah dia berikan dan keputusan yang dia ambil untuk ini, dia percaya bahwa semuanya sepadan. Huo Yu Hao telah kehilangan ibunya ketika dia masih kecil, dan dia tahu betapa menyakitkannya seorang anak kehilangan ibunya. Dia menyaksikan Yunhan kecil dan Juzi bersatu kembali. Dia menyaksikan ibu ini menggendong putranya begitu erat. Hati Huo Yu Hao merasa puas, dan dia hampir bisa melihat dirinya dalam pelukan ibunya ketika dia masih kecil. Air mata terus mengalir di pipi Juzi saat dia memeluk Yunhan kecil. 2 hari terakhir ini hampir seperti 2 abad baginya, dan tidak dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan pria itu mengirim anaknya kembali kepadanya. Namun saat ini, putranya yang berharga yang sangat ia cintai adalah satu-satunya orang di hatinya dan di matanya. Huo Yu Hao tidak khawatir sama sekali, dan dia hanya berdiri diam dengan Tang Wutong di sampingnya. Tang Wutong mendekat ke telinganya dan berbisik, "Saya akan keluar. Anda harus berbicara dengannya." Dia melepaskan tangan Huo Yu Hao saat dia berbicara dan melangkah keluar sendiri. Dia telah tumbuh dan menjadi dewasa sejak dia mendapatkan kembali ingatannya, dan dia tahu kapan harus melepaskan suaminya. Rasanya seperti menerbangkan layang-layang, tidak peduli seberapa jauh layang-layang itu terbang, apa yang perlu ditakutkan selama talinya masih ada di tangannya. Juzi menangis lama dengan Yunhan kecil di pelukannya. Anak kecil itu berperilaku sangat baik, dan terus-menerus menyeka air mata ibunya sambil menatap ibunya dengan mata besar dan bingung. Sesuatu yang dia ucapkan akhirnya menghentikan air mata Juzi. "Ayah, apakah kamu menindas ibu?" Juzi tertegun, dan air matanya berhenti begitu saja. Huo Yu Hao berkata dengan sedikit canggung, "Saya tidak tahu mengapa dia terus memanggil saya seperti itu. Mungkin takdir telah mempertemukanku dengan anak kecil ini." Juzi bergumam kosong, "Takdir, takdir. Ini benar-benar takdir." Huo Yu Hao terbatuk dan berkata, "Saya telah mengirim anak Anda kembali kepada Anda. Saya rasa Anda bisa menebak apa yang terjadi, dan saya harus pergi secepat mungkin. Tapi kamu harus mengarang cerita tentang bagaimana anak itu kembali sehingga kamu tidak akan membawa masalah pada dirimu sendiri." Dia berbalik dan berjalan keluar sambil berbicara. Meskipun dia tahu dia tidak seharusnya melakukan itu, menyaksikan Juzi menangis kesakitan sambil menggendong anaknya mengingatkannya pada ayah anak itu, Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran. Dia tidak tahu Wang Dong adalah Wang Dong saat pertama kali bertemu Juzi. Bisa dibilang dia adalah gadis pertama yang memasuki hatinya, namun Juzi tidak bisa melepaskan rasa dendam dan benci di hatinya, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk berkumpul. Juzi memilih Su Tianran, tetapi sama seperti Huo Yu Hao yang meninggalkan jejak mendalam di hatinya, Juzi juga meninggalkan jejaknya pada dirinya. "Tunggu," Juzi menghentikan Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menghentikan langkahnya. Juzi menatapnya, dan bibirnya bergetar saat dia bertanya, "Kenapa?" Huo Yu Hao menghela nafas dan berkata, "Anak ini seharusnya tidak dirugikan oleh perang. Saya kehilangan ibu saya, dan saya tahu betapa menyakitkannya itu. Awalnya saya tidak tahu kalau target misi ini sebenarnya adalah putra Anda. Saya akan menghentikan mereka dari awal jika saya melakukannya. Saya telah mengembalikan anak Anda, jadi Anda harus menjaganya di masa depan." Juzi menggigit bibir kemerahannya saat dia menatapnya dengan tatapan rumit di matanya. "Apa yang kamu minta sebagai balasannya?" Huo Yu Hao tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika saya mengajukan permintaan apapun kepada Anda, lalu apa perbedaan antara mereka yang menculik putra Anda dan saya?" Mata Juzi menjadi sedikit linglung. "Tapi apakah kamu tidak melihat ribuan tentara berkumpul di luar kota Radian?" Mata Huo Yu Hao tiba-tiba menjadi tajam. "Mungkin kita hanya bisa menjadi musuh dalam hidup ini. Tapi biarpun kita menjadi musuh, aku hanya bisa bertemu denganmu secara langsung di medan perang. Saya tidak akan menggunakan anak Anda untuk mengancam Anda." Juzi menunduk. "Kamu akan mendapat masalah besar karena membawa anak itu kembali, kan?" Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya akan menghadapinya. Anda tidak perlu khawatir."
Juzi menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya dengan berani sambil menatap matanya. Jika aku setuju untuk pergi bersamamu saat itu daripada tetap tinggal untuk mengejar Su Tianran, kamu akan memilih aku dan bukan dia, kan? Dia, secara alami mengacu pada Tang Wutong, yang berada di luar. Huo Yuhao menoleh dan melihat keluar. Dia tidak berniat menyembunyikan apapun dari Tang Wutong, jadi dia tidak ingin memotong suaranya dari luar. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu dia perempuan saat itu. Mungkin, Huo Yuhao baru saja mengucapkan kata-kata itu ketika Juzi berlari dengan Yunhan kecil di pelukannya dan jatuh ke pelukannya. Dia memeluk anaknya dengan satu tangan dan tangan lainnya memeluknya erat-erat, dan air matanya mulai mengalir tak terkendali sekali lagi. Huo Yuhao tertegun sejenak, tapi pada akhirnya dia tidak tega mendorongnya menjauh. Juzi bergumam, saya menyesalinya. Ya, saya menyesalinya. Hanya pada saat aku kehilangan anakku, aku menyadari bahwa balas dendam bukanlah prioritas utama dalam hatiku. Ketika seseorang benar-benar jatuh cinta pada orang lain, orang tersebut bisa melupakan balas dendamnya. Jika saya bisa membuat pilihan itu lagi, saya akan membuat pilihan lain. Maafkan aku, Yuhao, ini salahku. Huo Yuhao tercengang. Hatinya sangat sakit saat mendengarkan kata-kata Juzi, tetapi mereka berdua tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membalikkan penyesalan mereka. Huo Yuhao menepuk punggung Juzi dengan lembut sebelum dia berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Dia menghela nafas pelan, tapi tidak berkata apa-apa lagi saat dia berbalik untuk berjalan keluar. Dia sudah memutuskan, tapi dia juga melihat ke belakang karena kata-kata Juzi. Kata-katanya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tapi... Ayah, peluk. Panggilan kekanak-kanakan itu menghentikannya sekali lagi. Huo Yuhao berbalik dan menatap hangat ke arah Yunhan kecil di pelukan Juzi. Jadilah baik, Yunhan. Kamu harus mendengarkan ibumu. Yunhan kecil membuka tangannya. Ayah, peluk. Suara Juzi bergetar. Kamu harus memeluknya sekali lagi. Huo Yuhao ragu-ragu, tapi akhirnya berjalan kembali ke depan Juzi dan menggendong Yunhan kecil. Entah kenapa tangisan bayi kecil ini seolah menyentuh sesuatu di hatinya. Huo Yuhao memeluk Yunhan kecil, dan bayi itu secara alami menempelkan pipi lembutnya di bahu Huo Yuhao. Penampilan itu sangat lucu. Huo Yuhao menepuk punggungnya dengan lembut, dan matanya menjadi semakin hangat dan lembut. Juzi mulai menangis semakin tak terkendali saat melihat itu. Dia benar-benar berharap waktu akan membeku pada saat ini, dan momen ini tidak akan pernah berubah. Namun anak itu akhirnya dikembalikan ke pelukannya, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana Huo Yuhao dan Tang Wutong pergi. Yunhan kecil tertidur dalam pelukannya. Dia sedang tidur nyenyak, anak kecil ini selalu mudah beradaptasi. Bibir Juzi bergetar saat dia mengulangi kalimat yang sama pada dirinya sendiri. Dia, sebenarnya, milikmu. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyelinap keluar dari istana kerajaan Matahari Bulan. Jika Su Tianran mengetahui bahwa seseorang dapat masuk dan keluar istana kerajaannya secara tiba-tiba seperti tempat ini tidak berpenghuni, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan? Tentu saja, itu juga karena Huo Yuhao dan Tang Wutong datang hanya untuk sekedar berputar-putar, dan mereka tidak melaksanakan rencana sebenarnya. Guru jiwa tertentu yang sangat sensitif dan kuat dapat menemukannya segera setelah mereka merasakan permusuhan dan pembunuhan. Huo Yuhao dan Tang Wutong tetap tenang dari awal hingga akhir, dan itulah salah satu alasan terpenting mengapa mereka bisa masuk dan keluar dengan begitu damai. Aku tidak menyangka kamu akan begitu menyukai anak itu. Tang Wutong berbisik pelan. Huo Yuhao berbalik sambil dengan lembut membelai rambut panjangnya. Kamu cemburu? Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak. Karena dia melewatkan kesempatannya, maka kesempatan itu tidak akan datang lagi, kecuali waktu mulai mengalir mundur. Kalau tidak, kamu hanya bisa menjadi milikku. Huo Yuhao tertawa. Meskipun Tang Wutong mengatakan dia tidak cemburu, benarkah dia tidak cemburu? Pernyataan Tang Wutong selanjutnya mengungkapkan mentalitasnya. Saya pasti akan melahirkan seorang putra untuk kita di masa depan, kata Tang Wutong dengan tegas. Huo Yuhao terkekeh. Itu perlu terjadi. Tapi aku akan tetap mencintai anak kita, baik kita mempunyai putra atau putri, dan aku akan mencintai mereka seperti aku mencintaimu. Tang Wutong cemberut dengan keras kepala. Kamu harus sangat mencintaiku. Huo Yuhao tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu bersaing dengan anak kami? Mereka meninggalkan Radiant City dan terbang ke udara sekali lagi. Mereka bolak-balik antara kota Radiant dan pegunungan Mingdou dalam waktu 2 hari. Hanya mereka yang bisa menanggung beban seperti itu dengan alat jiwa tipe terbang kelas 9 mereka. Wajah Tang Wutong berangsur-angsur menjadi serius saat mereka berlari melintasi langit. Yuhao, bagaimana kita menjelaskan masalah ini ketika kita kembali?
Saya pikir mereka mungkin akan mengadu ke akademi. Jika mereka menuduhmu berkolaborasi dengan musuh. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan melakukannya, mereka tidak sebodoh itu. Saya menggunakan deteksi spiritual pada puncak utama ketika kami pergi, dan saya berhenti hanya ketika kami meninggalkan jangkauannya. Mereka tidak berniat mengejar kami, dan ini berarti kami tidak akan mendapat banyak masalah. Berjudul Douluo ini semuanya memiliki status dan identitasnya masing-masing. Apakah menurut Anda mereka sangat ingin menangkap Yunhan kecil? Sebenarnya, tidak ada seorang pun di sana yang merasa nyaman di hatinya, termasuk Adipati Macan Putih. Apa yang kami lakukan hanyalah membantu mereka mengambil keputusan tersebut. Selain itu, apa gunanya menuduhku melakukan pengkhianatan terhadap akademi bagi mereka? Kami telah menunjukkan kekuatan yang cukup. Selain itu, akademi selalu melindungi petahana mereka, dan gelar Douluo juga mengetahui hal itu. Perang akan dimulai lagi, sementara 3 kerajaan asli di benua Douluo berharap kami dapat membantu mereka melawan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Jika saya jadi mereka, berpura-pura masalah ini tidak pernah terjadi adalah hasil terbaik. Tang Wutong menatap Huo Yuhao dengan mata sedikit bingung. Kamu sudah memikirkan semua ini sejak lama? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi aku masih bisa membuat penilaian kasar. Wajah dan martabat sangat penting bagi gelaran Douluo. Terlebih lagi, kekuatan yang kami tunjukkan sudah cukup untuk membuat mereka memperhatikan kami. Mereka akan membutuhkan keterampilan pengintaian seperti milikku dalam perang yang akan datang. Saya pikir Kekaisaran Douling dan judul Kekaisaran Jiwa Surgawi telah pergi, jadi mari kita kembali ke pegunungan Mingdou sebentar, dan kita dapat membuktikan hipotesis kita. Kami juga dapat menyampaikan berita bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah mengumpulkan pasukannya, dan menganggap hal itu sebagai kompensasi atas pelanggaran kami. Tang Wutong menghela nafas. Tidakkah mereka akan mengira Kekaisaran Matahari Bulan mengumpulkan pasukan mereka karena kita telah mengembalikan putra mahkota? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, apakah perempuan menjadi bodoh ketika mereka cemburu? Gadis bodoh, kenapa kamu menanyakan pertanyaan konyol seperti itu? Pertama, Adipati Macan Putih tidak bisa membuat penilaian yang salah seperti itu dengan kecerdasannya. Bagaimana mungkin 3 kerajaan asli benua Douluo tidak mengetahui bahwa Su Tianran sedang berkorban agar dia dapat memulai kembali invasi? Upaya mereka untuk membunuh Su Tianran dimaksudkan untuk menghentikan terjadinya invasi ini. Tang Wutong memukulnya dengan lembut dan berkata, kaulah yang menjadi bodoh. Hari sudah senja ketika mereka kembali ke pegunungan Mingdou. Mereka telah melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer bolak-balik selama 2 hari, dan mereka juga harus menghindari alat jiwa pengintai udara yang menghalangi mereka. Mereka bahkan terlibat dalam pertempuran. Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong sangat kehabisan tenaga, meskipun peringkat budidaya mereka. Mereka mendarat di luar tenda Adipati Macan Putih. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritual dan dengan cepat menemukan Duk yang masih berurusan dengan masalah militer. Untuk amannya, Huo Yuhao tidak pergi menemui Adipati Macan Putih secara langsung. Dia menggunakan kekuatan spiritual konkret imaterialnya untuk membuat proyeksi memasuki tenda Adipati Macan Putih. Duk Macan Putih masih menangani masalah militer yang datang dari mana-mana. Dia telah mengambil kendali atas seluruh pasukan lapangan barat dan barat laut, dan bisa disebut sebagai orang nomor 1 di militer Kekaisaran Bintang Luo. Dia memiliki status, reputasi, dan dihormati secara luas, sementara dia mengendalikan lebih dari separuh pasukan Kekaisaran Bintang Luo. Dia mungkin orang paling berkuasa di bawah Kaisar. Duk Macan Putih sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat bayangan muncul tidak terlalu jauh darinya, meski tidak mengeluarkan suara sama sekali. Adipati Macan Putih terkejut, tetapi dia adalah komandan 3 pasukan, dan hati serta pikirannya sangat tenang. Dia mengidentifikasi pengunjung itu setelah keheranan awalnya, dan menghela napas lega. Yuhao. Tuan Adipati. Huo Yuhao membungkuk sedikit. Ekspresi Duk Macan Putih langsung berubah menjadi hitam. Kamu berani kembali. Apakah Anda sadar bahwa apa yang telah Anda lakukan berarti selusin judul Douluo tidak mencapai apapun dalam misi mereka? Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Duk, apakah menurutmu ada yang salah dengan rencananya? Aku akan memberitahumu hal yang sama. Menculik putra mahkota tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali Su Tianran juga mati. Saya juga telah membuktikan hal ini ketika saya kembali ke Radiant City sebelumnya. Kekaisaran Matahari Bulan telah mulai mengerahkan pasukannya, dan mereka mungkin akan segera menyerang. Duk Macan Putih tertegun sejenak. Kamu mengembalikannya? Huo Yuhao mengangguk. Duk Macan Putih menghela nafas dan berkata, baiklah. Setidaknya aku akan merasa sedikit lebih baik.
Matahari surgawi Douluo mengatakan bahwa ini akan menjadi akhir dari masalah ini, dan kita akan berpura-pura bahwa misi ini tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Huo Yuhao tersenyum tipis dan menjawab, saya tidak terlalu khawatir pada awalnya. Tapi saya masih harus berterima kasih kepada Anda dan Matahari Surgawi Douluo. Duk Macan Putih berkata, kamu sendiri yang bisa mengatakan itu padanya saat kamu bertemu dengannya lagi. Huo Yuhao melanjutkan, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan telah berkumpul. Saya khawatir mereka akan melancarkan invasi habis-habisan dalam waktu setengah bulan hingga 1 bulan. Saya tidak tahu apakah target mereka adalah Kekaisaran Jiwa Surgawi, atau apakah mereka menuju Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu, Anda harus lebih berhati-hati. Duk Harimau Putih mengerutkan kening dan berkata, Kekaisaran Jiwa Surgawi berada di ambang kehancuran, tetapi kenyataannya, Kekaisaran Bintang Luo juga menghadapi bencana besar yang akan datang. Invasi Kekaisaran Matahari Bulan berarti Kekaisaran Jiwa Surgawi dalam bahaya, tapi kita tidak jauh lebih baik. Huo Yuhao terdiam. Dia tahu apa yang dibicarakan oleh Adipati Macan Putih. Situasi Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah yang terburuk saat ini, karena 2/3 wilayah mereka telah ditaklukkan. Kekaisaran Bintang Luo tampaknya sudah siap, dan pasukan mereka tampaknya sudah siap. Mereka memiliki 100.000 tentara di sepanjang perbatasan, dan mereka bahkan memiliki benteng alami seperti pegunungan Mingdou untuk dibentengi. Namun apakah semua itu benar? Kekaisaran Matahari Bulan telah menaklukkan sebagian besar wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan sebagian dari wilayah itu adalah tempat Kekaisaran Jiwa Surgawi berbatasan dengan Kekaisaran Bintang Luo. Meskipun merupakan daerah perbukitan, tanah di sana jauh lebih datar dibandingkan dengan pegunungan Mingdou. Jika Kekaisaran Matahari Bulan ingin menyerang Kekaisaran Bintang Luo, mereka secara alami akan melancarkan invasi dari sisi itu. Kekaisaran Matahari Bulan dapat menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo, dan kedua belah pihak akan merasa sangat sulit untuk mempertahankan diri bahkan jika mereka memberikan semua yang mereka miliki, tidak peduli pihak mana yang dipilih oleh Kekaisaran Matahari Bulan untuk diserang terlebih dahulu. Itulah alasan mengapa Adipati Macan Putih sakit kepala. Dia tidak mungkin melepaskan garis pertahanan mereka di sepanjang pegunungan Mingdou. Jika Kekaisaran Matahari Bulan menaklukkan pegunungan Mingdou sekali lagi, Kekaisaran Bintang Luo akan terdorong ke posisi yang lebih terbelakang. Tapi mereka tidak bisa tidak mempertahankan front utaranya. Medan perang yang begitu panjang sangat tidak menguntungkan bagi Kekaisaran Bintang Luo. Kerajaan Douling di belakang mereka jauh lebih baik jika dibandingkan. Bagaimanapun, mereka memiliki Kekaisaran Jiwa Surgawi di depan mereka untuk pertahanan. Terlebih lagi, setelah Kekaisaran Matahari Bulan sepenuhnya menguasai Kekaisaran Jiwa Surgawi, mereka pasti harus menghadapi Kota Shrek. Kekuatan Kota Shrek adalah bentuk penting perlindungan tak kasat mata bagi Kerajaan Douling. Itu juga salah satu alasan terpenting mengapa Matahari Surgawi Douluo memutuskan untuk mengalah, karena dia tidak ingin menyinggung Akademi Shrek. Huo Yuhao mulai merenung. Duk, bisakah kita masuk? Duk Macan Putih terkejut dengan pertanyaannya. Tirai tenda dibuka pada saat berikutnya. Para prajurit di luar tidak menyadari sama sekali ketika dua sosok muncul tepat di depannya. Hanya ada satu Huo Yuhao di tenda, tapi sekarang ada dua. Duk Macan Putih melirik ke kanan, lalu ke kiri. Dia menghela nafas kagum. Itu sungguh menakjubkan. Yuhao, tahukah kamu betapa kami semua sangat kagum atas kekuatan yang kamu tunjukkan saat kamu pecah? Sepertinya kamu sudah dewasa sekarang. Huo Yuhao berkata dengan jelas, Duk, sekarang bukan waktunya memujiku. Anda harus memikirkan apa yang harus Anda lakukan. Saya dapat melapor kembali ke Akademi setelah Anda membuat keputusan sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan rencana Anda. Duk Harimau Putih memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, saya tidak akan terlalu cemas dan khawatir jika ada solusi yang baik. Anda sangat menyadari kekuatan tempur Kekaisaran Matahari Bulan di depan, dan menyergap mereka dengan serangan mendadak juga sangat sulit. Mereka terlalu fleksibel dan mobile, dan mereka dapat bergerak dengan sangat cepat dengan alat jiwa mereka, terutama legiun insinyur jiwa mereka yang tangguh. Saya ingin mendengar nasihat Anda. Huo Yuhao berkata, Kekaisaran Matahari Bulan pada akhirnya menghadapi 3 kerajaan di benua itu sendirian. Pengerahan militer mereka mencakup wilayah yang jauh lebih luas setelah menaklukkan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Medan pertempuran kita panjang, tapi kenyataannya, Kekaisaran Matahari Bulan menghadapi situasi yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan militer mereka sebisa mungkin terkonsentrasi di sepanjang perbatasan negara, dan mereka memiliki waktu yang relatif lebih mudah karena mereka memiliki alat jiwa yang kuat. Ini juga berarti wilayah dalamnya sangat kosong.
Duk Macan Putih berkata, semua orang tahu itu, tapi tidak ada gunanya meskipun kita tahu mereka punya kelemahan ini. Kekaisaran Matahari Bulan telah mengerahkan banyak alat pengintai jiwa di sepanjang perbatasan mereka. Kita tidak mungkin luput dari perhatian jika kita mengerahkan pasukan kita untuk menyerang. Mereka masih memiliki banyak benteng alat jiwa di sepanjang perbatasan mereka, dan front manapun dapat menghalangi kita untuk jangka waktu yang cukup bagi mereka untuk mengirim bala bantuan. Huo Yuhao melanjutkan, jika kita ingin mengalahkan Kekaisaran Matahari Bulan dan meraih kemenangan dalam perang ini, maka kita harus menahan kekuatan utama mereka secara efektif sambil secara bertahap melemahkan mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka siap bekerja, dan satu-satunya cara kita dapat melakukan perang gesekan terhadap mereka. Sama seperti ketika Anda mengirim sejumlah besar master jiwa ke wilayah Kekaisaran Matahari Bulan untuk melakukan perang gerilya saat itu. Duk Macan Putih menggelengkan kepalanya. Langkah itu sudah tidak efektif lagi. Kekaisaran Matahari Bulan telah meningkatkan produksi alat jiwa pengawasan udara selama 2 tahun terakhir, dan mereka memiliki terlalu banyak perhatian ke langit. Orang-orang kami akan mati jika mereka mencoba menyusup lagi, dan kami sudah mencobanya. Itu tidak efektif, dan kami kehilangan banyak orang. Kecuali kami memiliki individu yang sangat berbakat seperti Anda yang juga memiliki kemampuan penyembunyian yang hebat, tidak ada yang bisa menyusup ke wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Mata Huo Yuhao berbinar ketika mendengar kata-kata Adipati Macan Putih. Dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, saya punya ide, saya punya ide. Duk Macan Putih tertegun sejenak. Huo Yuhao mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan berada di samping Duk. Dia secara alami bisa merasakan aura Adipati Macan Putih ketika dia mendekat, dan dia tidak bisa tidak memikirkan pemandangan ketika dia membawanya tinggi ke langit. Namun emosinya bergetar sesaat sebelum dia segera kembali normal. Dia membisikkan sesuatu di samping telinga Adipati Macan Putih. Murid Duk Macan Putih berkontraksi saat dia mendengarkan, dan dia menjentikkan kepalanya. Benar-benar? Bisakah kita benar-benar melakukan itu? Huo Yuhao mengangguk dengan tegas dan berkata, secara teoritis, kita bisa. Kekaisaran Matahari Bulan akan mengerahkan semua kekuatan mereka saat mereka memulai kembali perang. Jika kita tidak mengambil tindakan drastis, kita tidak memiliki peluang untuk mengalahkan legiun insinyur jiwa mereka yang tangguh di medan perang. Kami hanya dapat mengancam mereka pada intinya agar memiliki peluang untuk muncul sebagai pemenang. Adipati Macan Putih sangat cerdas, dan dia segera mengerti apa yang harus dia lakukan ketika mendengar kata-kata Huo Yuhao. Baiklah. Jangan khawatir, Yuhao, serahkan garis depan padaku. Kami akan menggunakan hidup kami untuk memperpanjang pertempuran meskipun kami tidak bisa menang sehingga kami dapat mempertahankan mereka di medan perang. Saya akan segera berkomunikasi dengan Kerajaan Jiwa Surgawi dan Kerajaan Douling. Ketiga kerajaan akan menggunakan kekuatan gabungan kami untuk menahan kekuatan utama Kekaisaran Matahari Bulan sehingga kami dapat mengulur waktu untuk Anda dan Akademi. Tapi kamu harus cepat, karena aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Baiklah, setuju. Kami sangat lelah, dan kami ingin beristirahat di sini untuk bermalam di sini. Kami akan bergegas kembali besok pagi. Duk Macan Putih berdiri. Dia menjadi sedikit bersemangat setelah mendengarkan rencana Huo Yuhao. Dia menepuk bahu Huo Yuhao dengan keras dan berkata, bagus sekali, Yuhao. Jika kami dapat melaksanakan rencana Anda dengan sukses, saya yakin roh tubuh Douluo di surga pasti akan memberkati Anda dengan keberuntungan. Huo Yuhao tampak sedikit bingung ketika Adipati Macan Putih menepuk pundaknya dengan tangannya yang besar. Dia tidak pulih sepenuhnya bahkan setelah dia kembali ke tenda tempat dia dan Tang Wutong tinggal. Ada apa, Yuhao? Tang Wutong bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tang Wutong bertanya, apakah karena Adipati Macan Putih? Huo Yuhao mengangguk sambil memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, untuk beberapa alasan, rasa permusuhanku terhadapnya semakin berkurang. Tang Wutong tersenyum tipis dan berkata, itu bagus. Seperti yang dikatakan Juzi, balas dendam tidak bisa menghalangi cinta dan kekeluargaan. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Anda harus memperhatikan apa yang ada, dan Anda dapat memikirkannya lagi setelah berurusan dengan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Belum terlambat untuk merenungkan hubungan Anda dengannya setelah mengalahkan Kekaisaran Matahari Bulan. Terlebih lagi, ibumu akan sangat senang kamu bekerja sama dengan Duk seperti ini jika dia masih hidup. Ekspresi Huo Yuhao menjadi sedikit sedih ketika dia berbicara tentang ibunya. Akankah ibu benar-benar bahagia? Aku hanya punya satu tujuan saat masuk Akademi Shrek saat itu, yaitu membalas dendam pada ibuku. Tapi sekarang, aku semakin menjauh dari tuntutan balas dendamku. Suara ketukan pelan tiba-tiba terdengar dari luar.
Huo Yuhao menyapu area itu dengan kekuatan spiritualnya dan mengetahui siapa yang ada di sini. Masuklah, Luoli. Dai Luoli membuka pintu dan masuk. Matanya berbinar saat melihat Tang Wutong. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, ini masih pertama kalinya saudara-saudaranya berinteraksi sendirian dengan Tang Wutong. Dai Luoli maju beberapa langkah dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja, saudaraku? Saya pernah mendengar bahwa Anda berkonflik dengan beberapa judul Douluo." Tang Wutong tercengang saat mendengar cara dia memanggil Huo Yuhao. Dia melirik Dai Luoli, lalu ke Huo Yuhao. Huo Yuhao buru-buru menjelaskan padanya, "Luoli adalah satu-satunya yang mengetahui identitas asliku. Luoli, ini adik iparmu, Tang Wutong." "Salam, kakak ipar." Dai Luoli buru-buru menyapa Tang Wutong dengan hormat. Meskipun dia belum banyak mendengar tentang Huo Yuhao selama 2 tahun terakhir, dan mereka belum pernah bertemu, tidak ada satupun yang memengaruhi kekagumannya pada kakak laki-lakinya. Dai Luoli telah mendengar banyak dari Dai Yueheng dan ayahnya tentang cerita legendaris kakak laki-lakinya. Huo Yuhao mewakili pemuda elit Akademi Shrek, dan dia telah menemukan roh. Dia adalah guru kehormatan Pagoda Jiwa, dia memiliki jiwa bela diri tertinggi, dan dia memimpin tim Akademi Shrek untuk mencapai hasil gemilang 2 kali dalam turnamen duel Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental. Dia adalah sosok legendaris di kalangan generasi muda para Master Jiwa, dan bahkan mungkin di seluruh dunia Master Jiwa. Selain itu, Huo Yuhao telah membantu tentara lapangan barat Kekaisaran Bintang Luo membalikkan keadaan dalam beberapa kesempatan. Dai Luoli telah menyaksikan sendiri episode-episode itu. Dalam pikirannya, kakak laki-lakinya adalah idolanya. Dai Luoli telah berjaga ketika Huo Yuhao kembali. Huo Yuhao tidak menyembunyikan kehadirannya ketika dia keluar dari tenda Adipati Macan Putih, dan Dai Luoli segera datang menemukannya setelah berganti penjaga. Dia takut kakak laki-lakinya akan pergi lagi jika dia tidak mencarinya, dan dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. 2 tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka berpisah. Tang Wutong tersenyum dan mengangguk ke arah Dai Luoli. Dia bahagia untuk Huo Yuhao, senang karena dia setidaknya mengenali seorang kerabat. "Kenapa kamu di sini, Luoli?" Huo Yuhao bertanya. Dai Luoli berkata, "Tidak banyak, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu dan aku merindukanmu." "Oh, saudaraku, bisakah kamu memberiku roh suatu saat nanti?" Huo Yuhao menyeringai dan berkata, "Kamu masih seorang raja jiwa. Ini masih terlalu dini untuk seorang spirit. Saya pasti akan menemukan roh yang cocok untuk Anda ketika Anda mencapai peringkat 70. Mudah bagi Huo Yuhao untuk mengidentifikasi peringkat budidaya Dai Luoli dengan kekuatannya. Dai Luoli telah berkembang sangat cepat selama 2 tahun terakhir, dan dia seharusnya berada di peringkat 55 saat ini. Kecepatan kultivasinya sangat mengesankan untuk anak seusianya, dan terbukti bahwa potensi dan bakatnya telah sepenuhnya diaktifkan terlepas dari apakah jiwa bela dirinya benar-benar bangkit dan bermutasi atau tidak. Huo Yuhao akan merekomendasikan dia ke Akademi Shrek untuk belajar jika masalah di garis depan tidak terlalu mendesak. Terlebih lagi, suasana di depan sangat cocok untuk dia kembangkan. Jiwa bela diri Dai Luoli menjadi macan darah setelah bermutasi, dan paling cocok untuk bertarung di medan perang. Dai Luoli akan meningkat paling cepat melalui pertempuran dan pelatihan yang berkelanjutan. Dai Luoli sangat gembira saat mendengar kata-kata Huo Yuhao. "Jangan khawatir saudaraku, aku pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi." Huo Yuhao bertanya tentang situasi kultivasinya saat ini dan memberinya beberapa petunjuk. Dai Luoli tahu bahwa hari sudah larut dan baru setelah itu dia pergi. "Kalau begitu, aku pergi dulu, saudaraku." "Pergi. Aku akan kembali ke Akademi Shrek bersama kakak iparmu besok pagi. Saya harap Anda telah menjadi kaisar jiwa pada saat saya kembali. Saudaraku, aku pasti akan melakukan yang terbaik." Dai Luoli hendak berbalik dan pergi. Namun tiba-tiba dia berhenti dan berbalik. Dia memasang ekspresi canggung di wajahnya saat dia bertanya, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak akan mengakui dia sebagai ayahmu? Dalam 2 tahun ini, dia telah bertambah tua. Andai saja kamu ada di sisinya." "Cukup." Huo Yuhao menggeram tidak senang. Dai Luoli tercengang. Huo Yuhao menjadi tenang sebelum melanjutkan, "Larilah. Saya secara alami akan menyelesaikan bisnis saya dengannya di masa depan." Setelah Dai Luoli pergi, Huo Yuhao mengusap wajahnya dengan tangannya. Tang Wutong berdiri di belakangnya dan memijat bahunya. "Wutong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatur hubunganku dengannya. Sejujurnya, kebencianku padanya semakin berkurang. Tapi apakah aku benar-benar tidak akan membalaskan dendam ibuku?" Huo Yuhao hanya bisa berbagi pemikirannya yang sebenarnya dengan Tang Wutong. Tang Wutong menjawab, "Terlepas dari apakah kamu berencana membalas dendam atau tidak,
Cepat atau lambat kamu harus menyelesaikan masalah dengannya. Namun, sekarang jelas bukan saat yang tepat. Sejujurnya, bukankah menurut Anda hari-harinya tinggal menghitung hari? Jika Kekaisaran Matahari Bulan melancarkan serangan lain di pegunungan Mingdou, Kekaisaran Bintang Luo mungkin tidak akan mampu menangkisnya. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak adalah memenangkan pertempuran yang akan segera terjadi. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao mengangguk setuju. Ya, kau benar. Tidak ada keluarga tanpa negara. Setelah bermeditasi sepanjang malam, baik Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa segar. Setelah itu, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Adipati Macan Putih sebelum kembali ke kota Shrek. Di Istana Kekaisaran Matahari Bulan. Apa? Pangeran telah kembali? Su Tianran terkejut ketika dia melihat ke arah Juzi, yang sedang memeluk pangeran dan menangis di hadapannya. Meskipun dia tidak memiliki banyak perasaan terhadap pangeran yang bukan anaknya sendiri, dia memahami pentingnya keberadaan pangeran ini bagi stabilitas kekaisaran. Memiliki seorang pangeran berarti ada penerus tahta. Oleh karena itu, dia bertekad menggunakan semua metode yang mungkin untuk memungkinkan Juzi memulihkan pangeran. Su Tianran kembali tenang dan bertanya, apa yang terjadi? Juzi menitikkan air mata kebahagiaan saat dia menjawab, saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah memeriksa para prajurit pagi ini, saya kembali dan menemukan pangeran terbaring di tempat tidur. Dia hanya bersenang-senang sendirian. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya kembali. Jawabannya tidak mengandung informasi berguna sama sekali. Su Tianran mengerutkan kening dan berkata, sebelumnya, mereka yang bergelar Douluo menculik pangeran untuk memeras saya. Mengapa mereka mengembalikan pangeran dengan begitu mudah? Mungkinkah mereka melakukannya karena hati nurani mereka? Su Tianran tidak akan pernah mempercayai gagasan seperti itu. Dia tidak percaya adanya hati nurani. Di matanya, kepentingan dan keuntungan mengatur alam semesta kita. Meskipun diinterogasi mengenai rinciannya, Juzi tetap sangat berhati-hati dengan jawabannya dan tidak mengungkapkan rincian yang tidak perlu. Dia adalah wanita yang cerdas dan telah mengarang cerita beserta semua detailnya sebelumnya. Dia hanya menunda beritanya semalam. Setelah memeriksa dengan Juzi, Su Tianran memanggil penjaga dan menginterogasi mereka. Tidak ada keraguan bahwa kehidupan mereka telah berubah drastis setelah mereka gagal menghentikan para penyusup di waktu lain. Selain informasi acak yang tidak berguna, mereka tidak dapat memberikan sesuatu yang berguna. Setelah menghukum mereka karena kegagalan mereka di lain waktu, Su Tianran tidak melanjutkan masalah ini. Dia memerintahkan tabib istana untuk memastikan pangeran baik-baik saja dan menghentikan semua penyelidikan. Bagaimanapun, dia masih sangat mempercayai Juzi. Bahkan, dia bisa dikatakan orang yang paling dia percayai. Tidak ada orang lain yang dia percayai dengan jumlah yang sama. Su Tianran bahkan berencana mengandalkannya untuk menaklukkan dunia untuknya. Dia menangis sepenuh hati pada hari itu ketika pangeran menghilang. Su Tianran selalu merasa tidak enak karena membiarkan kejadian itu terjadi. Sekarang setelah pangeran kembali, dia merasa tidak pantas bertanya terlalu banyak. Sepertinya orang-orang itu mulai panik setelah melihat pasukan kita berkumpul dan memutuskan untuk mengembalikan pangeran kepada kita. Apakah mereka benar-benar berpikir ini akan menghentikan ambisiku untuk menaklukkan dunia? Mereka pasti sedang melamun. Permaisuriku, rencana kita akan tetap sama. Setelah kami selesai dengan persiapan kami, Anda akan tetap menjadi komandan 3 tentara. Juzi mengangguk sambil memeluk erat putranya. Dia berbisik, Yang Mulia, saya punya permintaan kecil yang harus saya sampaikan. Lanjutkan. Su Tianran berbicara. Juzi ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Hilangnya pangeran telah merenggut banyak hal dari diriku. Saya tidak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri karena tidak melindunginya dengan baik. Kali ini, karena saya akan berangkat dalam jangka waktu yang lama untuk kampanye, saya ingin membawa pangeran bersama saya untuk mencegah terulangnya kejadian ini. Setelah mendengar kata-katanya, Su Tianran menjadi marah. Apa? Anda ingin membawa pemimpin masa depan kekaisaran kita ke medan perang? Juzi, apakah egomu sudah memuncak? Beraninya kamu mengajukan permintaan seperti itu kepadaku? Juzi berlutut di depan Su Tianran. Dia tidak mengatakan apapun saat air mata mulai mengalir di pipinya. Hati Su Tianran mulai melunak saat dia berdiri dan berjalan ke arahnya. Saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan ini. Bagaimana saya bisa membiarkan penerus tahta saya meninggalkan istana? Anda dapat yakin bahwa saya akan meningkatkan keamanan istana setelah Anda pergi. Saya akan memastikan saya mendapatkan seseorang untuk melindungi pangeran dan memastikan bahwa dia tidak mengalami bahaya apapun. Saya jamin semua hal di atas akan selesai. Anda tahu betul bahwa meskipun pangeran bukan anak saya sendiri, saya tidak punya peluang untuk memiliki anak sendiri. Nantinya,
Setiap bidang tanah dan setetes air milikku akan menjadi miliknya. Oleh karena itu, Anda harus melakukan yang terbaik dalam kampanye ini. 3 tentara akan ditempatkan di bawah komando Anda. Ketika Anda kembali dengan kemenangan, saya akan membawa pangeran dan menyambut Anda kembali secara pribadi. Kami akan mengadakan perayaan terbesar untuk Anda saat Anda kembali. Ya Yang Mulia. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Juzi. Saat ini, Yunhan kecil, yang tertidur lelap dalam pelukan Juzi, terbangun dan berseru, "Ayah!" Su Tianran, yang terlihat sangat serius, mendapati tubuhnya gemetar setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Yunhan kecil. Terlepas dari siapa dia pada akhirnya tetaplah manusia. Menjadi tidak subur adalah salah satu pukulan terbesar dalam hidupnya. Kata-kata Yunhan kecil telah menyentuh bagian paling lembut di hatinya, membuatnya merasa bersalah karena mengucapkan pernyataan itu tadi. Oleh karena itu, dia membantu Juzi bangkit dari tanah sebelum menepuk pundaknya. Dia berkata, luangkan lebih banyak waktu bersamanya selama beberapa hari yang kita miliki ini. Ayah! Yunhan kecil berteriak lagi. Su Tianran tertawa terbahak-bahak sambil mencubit pipi kecil Yunhan. Ya, pangeran kecilku. Kamu harus berdoa untuk keselamatan ibumu dan berharap dia kembali dengan kemenangan. Ketika Juzi membawa Su Yunhan keluar dari ruang belajar kekaisaran, pakaiannya sudah basah oleh keringat. Meskipun Su Tianran senang dipanggil sebagai ayah kecil Yunhan, itu adalah mimpi buruk bagi Juzi. Ini karena dia tahu bahwa Yunhan kecil tidak memanggil Su Tianran. Sejak anak kecil itu belajar berbicara, dia tidak pernah menelepon ayah Su Tianran. Meskipun ini adalah pertama kalinya Yunhan kecil memanggil secara terbuka, Juzi tahu bahwa dia sebenarnya memanggil Huo Yuhao. Balita tidak akan pernah berbohong. Juzi sangat takut Yunhan kecil akan memberikannya. Untungnya, Yunhan kecil tidak mengatakan apapun selain kata ayah. Setelah membawa putranya kembali ke kamarnya, Juzi menghela nafas lega. Namun, dia masih memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Setelah menutup pintu, dia membaringkan putranya di tempat tidur sambil perlahan-lahan dia kembali tenang. Saat dia dengan lembut membelai rambut kecil Yunhan, dia bergumam, "Sayangku, sudah menjadi sifatmu untuk menjadi seperti ini. Jangan khawatir. Betapapun sulitnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Sepertinya perang tidak bisa dihindari." Penatua Xuan menghela nafas. Huo Yuhao melaporkan semua kejadian yang terjadi dalam perjalanannya, termasuk saat dia mengembalikan Yunhan kecil ke Juzi. Penatua Xuan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan, dia juga tidak mencoba menegur Huo Yuhao. Yang dia lakukan hanyalah menghela nafas panjang. Kali ini, meskipun kami telah berhasil mengisi ulang dan mempertajam kemampuan kami, Kekaisaran Matahari Bulan juga memiliki waktu 2 tahun yang sama untuk memulihkan apa yang telah hilang dan dikeluarkan. Saya hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya perang ini. Selain itu, sampai sekarang, kami bahkan tidak tahu di mana mereka akan menyerang. Ini adalah masalah terbesar yang ada. Yuhao, bagikan pendapatmu tentang ini denganku. Huo Yuhao menjawab, situasi saat ini sudah cukup jelas. Kekaisaran Matahari Bulan terus memiliki keunggulan absolut atas kita. Teknologi alat jiwa mereka harus tetap berada di atas ekspektasi kita. Jika saya berani menebak, Juzi harus tetap menjadi komandan. Dari apa yang saya pahami tentang dia karena dia juga murid guru Xuan, bakat militernya jauh melebihi bakatnya sebagai insinyur jiwa. Dia berpengalaman dalam berbagai strategi militer, dan akan menjadi lawan yang sulit. Dialah yang menyusun rencana untuk menggunakan serangan mereka yang dipublikasikan secara luas terhadap Kekaisaran Bintang Luo sebagai umpan untuk serangan utama mereka terhadap Kekaisaran Jiwa Surgawi. Sekarang, dia memiliki kekuatan yang lebih besar, dan akan sangat sulit bagi kita jika kita menghadapinya secara langsung. Karena kami tidak bisa menandingi kemampuan dan kekuatan mereka, kami tidak punya pilihan selain menggunakan strategi yang tidak lazim. Berdasarkan perhitungan saya, Kekaisaran Matahari Bulan pasti akan menempatkan pasukan di sisi lain pegunungan Mingdou untuk memantau pasukan Kekaisaran Bintang Luo dan mencegah mereka menyerang. Sebagian besar pasukan mereka akan memasuki wilayah kerajaan jiwa surgawi yang telah mereka rebut. Ini akan memungkinkan mereka untuk bergabung dengan pasukan yang telah membentengi perbatasan dan mengintimidasi seluruh kerajaan jiwa surgawi. Pada saat yang sama, mereka dapat terus mengancam dan menghalangi pasukan Kekaisaran Bintang Luo. Meskipun area di mana Kekaisaran Bintang Luo terhubung dengan tanah asli Kekaisaran Jiwa Surgawi cukup berbahaya, bahayanya jauh lebih kecil dibandingkan pegunungan Mingdou. Oleh karena itu, apapun yang terjadi. Penatua Xuan mengangguk dan bertanya, "Jadi, strategi tidak lazim apa yang Anda bicarakan?" Huo Yuhao menjelaskan, Kekaisaran Matahari Bulan pasti telah merekrut banyak prajurit baru setelah menginvasi 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi.
Namun, kekuatan tempur para prajurit baru ini pada akhirnya terbatas. Mereka hanya akan mengirimkan pasukan terkuatnya ke garis depan. Oleh karena itu, ini berarti pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan akan relatif lemah. Jika kita dapat mengirimkan pasukan elit untuk menyerang Kekaisaran Matahari Bulan dari belakang mereka, atau bahkan melakukan operasi sabotase di kota Radian, pertempuran di garis depan akan menjadi kurang intens. Faktanya, ada kemungkinan pertempuran itu bisa berakhir. Bagaimanapun, tiga negara asli di benua Douluo memiliki banyak sumber daya. Jika kita berperang berkepanjangan, tidak ada alasan bagi kita untuk takut pada Kekaisaran Matahari Bulan. Dan jika Kekaisaran Matahari Bulan terus menyerang, mereka hanya akan tenggelam lebih dalam ke wilayah tiga negara asal. Garis pertempuran mereka hanya akan meluas, sehingga mustahil bagi mereka untuk kembali melindungi tanah air mereka. Penatua Xuan mengerutkan kening. Strategimu kedengarannya cukup bagus. Namun, hampir tidak mungkin bagi kami untuk mengirimkan pasukan elit ke pedalaman Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi jalur darat dan laut yang menuju ke daratan mereka. Mereka secara alami dapat bereaksi saat mereka mendeteksi pasukan kita. Saya tidak dapat memikirkan bagaimana kami, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Bintang Luo, dan Kekaisaran Douling, dapat mengangkut pasukan kami ke pedalaman Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao tersenyum licik ketika dia menjawab, tentu saja tidak mungkin bagi tiga kerajaan asli. Semua pasukan mereka telah diperhitungkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Selain itu, daya juang mereka masih jauh dari cukup. Pasukan elit ini tidak hanya harus memiliki kemampuan destruktif yang sangat besar dan harus sangat fleksibel dan gesit, namun mereka juga harus mampu mendaratkan serangan mereka dengan sekali percobaan dan berhasil melarikan diri sesuai perintah. Jika tidak, efek dari strategi ini akan sangat terbatas. Penatua Xuan menjawab, sepertinya Anda sudah memikirkan seseorang, bukan? Huo Yuhao mengangguk. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan informasi tersebut. Ya. Saya mengacu pada 3 legiun insinyur jiwa yang telah dilatih dengan susah payah oleh akademi kami. Butuh waktu hampir 1 tahun untuk merakit peralatan untuk ketiga legiun insinyur jiwa ini dengan memanfaatkan kekayaan dan dukungan dari kota Shrek dan 3 kerajaan sejak Xuan Ziwen memberikan sarannya. Mereka telah menjalani pelatihan intensif untuk belajar bagaimana memanfaatkan peralatan dan perlengkapan mereka dengan lebih baik. Namun, Xuan Ziwen, Huo Yuhao dan para petinggi di Akademi Shrek tahu betul bahwa kemampuan 3 legiun insinyur jiwa masih belum setara dengan legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Kemampuan ketiga legiun insinyur jiwa itu terlalu luar biasa. Dari 3 legiun, hanya 1 yang memiliki kemampuan mengudara. Meskipun 2 orang lainnya memiliki kemampuan khusus masing-masing, kekuatan bertarung kolektif mereka masih jauh dari pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Kelemahan mereka terlihat jelas. Meskipun demikian, itu adalah produk darah dan keringat yang ditumpahkan Akademi Shrek selama 2 tahun terakhir. Ketika Huo Yuhao menyarankan pengerahan 3 legiun insinyur jiwa ini, Penatua Xuan terkejut. Itu hanyalah investasi yang sangat mahal dan berisiko. Cukup sulit untuk memikirkan cara mengirim mereka ke Kekaisaran Matahari Bulan. Bahkan jika mereka berhasil dikirim ke sana, bagaimana mereka bisa bertahan dalam pertempuran yang pasti akan terjadi? Ketiga legiun insinyur jiwa ini dibentuk dari ribuan master jiwa. Mereka pada dasarnya adalah fondasi seluruh akademi. Jika mereka semua binasa dalam misi ini, Akademi Shrek akan menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huo Yuhao secara alami tahu apa yang Penatua Xuan khawatirkan. Ketika dia dalam perjalanan pulang, dia sudah melatih rencananya dan menyempurnakan detailnya di kepalanya. Penatua Xuan, apakah Anda lupa bahwa saya memiliki demi-planet spektral? Saya tahu kita tidak akan bisa membawa ribuan master jiwa di legiun ke Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, jika hanya aku saja, alat pengintai jiwa itu tidak akan berpengaruh padaku. Mereka pada dasarnya buta. Dan ini telah dipastikan dari perjalananku yang berulang kali ke Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Penatua Xuan tercengang. Namun, tak lama kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Kegembiraannya diterjemahkan menjadi gelombang spiritual yang kuat yang keluar dari tubuhnya dan membuat Huo Yuhao terhuyung mundur beberapa langkah. Itu benar. Meskipun demi-planet spektralnya berisi makhluk spektral dan memiliki ruang terbatas, jika Huo Yuhao mampu membuat ruang untuk menampung pasukan, sebenarnya mungkin untuk memindahkan mereka ke belakang Kekaisaran Matahari Bulan. Penatua Xuan mendapati jantungnya berdetak lebih cepat. Huo Yuhao berkata, lebih baik jika kita menggunakan lebih sedikit orang untuk operasi seperti itu. Bahkan membawa 3 legiun akan mengurangi fleksibilitas dan ketangkasan kami, meskipun demi-planet spektralku akan lebih dari sekadar mengimbanginya. Kami akan menjadi unit yang paling tidak terduga.
Sepertinya mereka semua telah dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang kelas 9. Meski membutuhkan waktu untuk mengangkutnya, namun waktu yang dibutuhkan masih sangat singkat dibandingkan dengan alat transportasi konvensional. Selama ketiga kerajaan mampu menunda pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, saya yakin kita dapat mendatangkan malapetaka di bagian dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Faktanya, ada kemungkinan besar kita bisa mengancam Radiant City. Jika itu terjadi, kami akan mencapai sesuatu yang spektakuler. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, Penatua Xuan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan keyakinan. Mari kita kumpulkan semua orang di Paviliun Dewa Laut untuk menghadiri konferensi guna membahas hal ini. Kita hanya harus berhasil, dan tidak gagal. Yuhao, kamu harus memikul tanggung jawab atas operasi ini. Karena rencana itu disarankan oleh Huo Yuhao, dia menerima perintah tanpa keluhan. 1 jam kemudian, semua orang, termasuk BIBI dan Sang Lexuan, berkumpul dan memulai konferensi. Huo Yuhao menjelaskan apa yang telah dia bagikan dengan Penatua Xuan kepada orang lain yang tidak hadir sebelumnya. Setelah mendengar taktiknya yang berani, semua tetua di Paviliun Dewa Laut tidak dapat mempercayai telinga mereka. Faktanya, beberapa tetua bahkan tidak tahu bahwa Huo Yuhao memiliki demiplanet spektral. Yuhao, bagaimana kamu bisa memastikan bahwa makhluk spektral di demiplanet spektralmu tidak akan menyerang orang-orang kami? Akankah tindakan pembatasan Anda dijamin berhasil meskipun Anda tidak ada? Anda harus memahami bahwa Anda harus terbang di luar saat Anda mengangkut demiplanet spektral ke Kekaisaran Matahari Bulan. Jika sesuatu terjadi di dalam demiplanet saat Anda berada di luar, itu mungkin akan menjadi lelucon terbesar yang pernah ada. Huo Yuhao menjawab, bolehkah saya mengundang semua sesepuh untuk memasuki demiplanet spektral saya? Saya yakin akan lebih mudah untuk menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi daripada mencoba menjelaskannya dengan kata-kata. Para tetua telah memahami bagaimana demiplanet spektral akan menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Jika mereka tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mereka bisa merasa nyaman dengan rencananya? Setelah Huo Yuhao melantunkan beberapa mantra, pintu gelap gulita terbuka, dan Huo Yuhao memimpin para tetua ke dalam ruang angkasa spektralnya. Langit di dalam demiplanet spektral gelap dan abu-abu. Setelah masuk, mereka merasakan suasana menyesakkan. Tekanan ini sangat jelas terlihat bagi orang yang masih hidup. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi daratan saat beberapa prajurit kerangka berjalan tanpa tujuan di kejauhan. Setelah mendeteksi keberadaan makhluk hidup, mereka mendongak dan mulai bergerak menuju sekelompok orang dari Akademi Shrek. Cahaya keemasan berkedip di mata Huo Yuhao, dan segera, para prajurit kerangka itu menunduk lagi dan melarikan diri. Mereka yang pernah memasuki demiplanet sebelumnya tidak terkejut dengan apa yang ada di depan mata mereka. Namun, mereka yang baru pertama kali masuk akan sangat terkejut dengan tidak adanya kehidupan di sebidang tanah abu-abu ini. Ini adalah ruang paralel yang sepenuhnya berada di luar benua Douluo. Di mata mereka, segala sesuatu yang ada di ruang ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Setelah cahaya keemasan memudar dari mata Huo Yuhao, dia memberikan tatapan dingin saat cahaya biru es terbentuk di belakangnya. Setelah itu, seorang pria jangkung dan kekar muncul di belakangnya. Kakek. Setelah melihat Huo Yuhao, dia menyapanya dengan antusias. Dia tidak lain adalah bayi kecil, Raja Beruang Es. Hanya sedikit orang di Akademi Shrek yang mengetahui kekuatan sebenarnya Huo Yuhao. Ketika yang lain melihatnya melepaskan Raja Beruang Es, banyak dari mereka yang diam-diam terkejut. Mereka semua adalah individu yang kuat di Akademi Shrek, dan pastinya lebih dari mampu memahami apa artinya itu bagi kemampuan Huo Yuhao. Karena para tetua semuanya telah mencapai pangkat berjudul Douluo, mereka tidak dapat lagi memiliki roh. Namun, hal ini tidak mengganggu minat dan penelitian mereka terhadap roh. Sebaliknya, minat mereka terhadap roh jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang muda. Tampak jelas bahwa lemak yang baru saja dilepaskan Huo Yuhao adalah salah satu semangatnya. Huo Yuhao adalah satu-satunya guru jiwa yang diketahui memiliki banyak roh. Fakta bahwa roh dapat mengambil bentuk manusia dan mengeras berarti bahwa lemak itu adalah binatang buas yang telah berkultivasi setidaknya 10.000 tahun sebelum menjadi roh Huo Yuhao. Namun, sebagian besar orang tampaknya mengabaikan cara menyebut Huo Yuhao sebagai kakeknya. Huo Yuhao mengangguk pada bayi kecil sambil menginstruksikan, keluarlah. Baiklah. Bayi kecil setuju saat dia berbalik dan mengeluarkan teriakan memekakan telinga melintasi dataran luas. Meskipun nolongan ini tidak terlalu terang, namun sangat istimewa. Saat gelombang suara bergerak keluar, ada tanda-tanda riak yang bergerak di udara. Anehnya, riak-riak tersebut sepertinya tidak berdampak pada mereka yang hadir. Itu pasti sudah dibudidayakan selama lebih dari 10.000 tahun. Itu adalah reaksi pertama semua orang.
Tidak butuh waktu lama sebelum suara dengungan yang dalam terdengar dari jauh. Saat tanah mulai bergetar, sekelompok orang dapat melihat bagaimana makhluk spektral mulai menjauh, seolah-olah mereka melarikan diri dari predator alaminya. Tak lama kemudian, sosok raksasa muncul di pandangan mereka. Ya, itu luar biasa besar. Sungguh luar biasa. Orang besar ini tingginya lebih dari 100 meter. Tubuhnya yang berotot bahkan lebih tebal dan lebar dibandingkan beberapa gunung kecil. Itu ditutupi lapisan bulu abu-abu. Saat ia berlari, ada aliran udara abu-abu kebiruan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Hal yang paling aneh adalah matanya. Ada nyala api biru yang kuat menyala di rongga matanya. Selama larinya, sebagian api keluar dari sudut matanya. Meskipun para tetua Akademi Shrek semuanya sangat kuat, mereka tetap merasakan tekanan di udara ketika mereka melihat lelaki besar ini. Beruang yang besar sekali. Zhang Lexuan tersentak kaget. Ya, itu adalah beruang setinggi 100 meter. Kemunculannya telah membuat semua makhluk spektral, termasuk kerangka naga menakutkan yang terbang tinggi di langit, bergegas menjauh. Seolah-olah dia adalah raja dunia undead. Dan faktanya, itulah kebenarannya. Beruang raksasa itu baru berhenti setelah mencapai tempat berkumpulnya kelompok itu. Sekarang setelah lebih dekat dengan mereka, para tetua bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan jiwanya. Faktanya, itu memancarkan lebih dari sekedar kekuatan jiwa, itu juga memancarkan aura spektral yang padat. Bayi kecil melambaikan tangannya saat beruang raksasa itu menurunkan tubuhnya. Bayi kecil melompat ke bahu beruang itu sebelum beruang raksasa itu berdiri lagi. Setelah itu, ia mencondongkan tubuhnya ke depan seolah-olah sedang membungkuk pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk untuk mengakui busur dari beruang itu. Setelah itu, dia menoleh ke arah sesepuh dan tersenyum. Beruang raksasa ini adalah wujud fisik asli Little Bai. Sebelumnya, Little Bai dan saya melakukan fusi roh kami di demi planet spektral. Pada saat itulah tubuh bayi kecil mulai berubah karena alasan yang tidak diketahui. Entah bagaimana ia berhasil tetap hidup. Akibatnya, saya tidak bisa mendapatkan tulang jiwanya. Namun sebagai imbalannya, ini membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, ia adalah petarung terkuat di demi planet spektral saya. Ia adalah raja sebenarnya dari tempat ini dan karenanya, saya yakin bahwa penguasa jiwa kita tidak akan mengalami bahaya apapun di bawah perlindungannya. Huo Yuhao memberi nama Bai pada tubuh bayi kecil. Tentu saja, dinamai demikian hanya karena kenyamanan. Sebelumnya ketika Bai tersambar petir, ia berhasil menyerap aura spektral di demi planet spektral dan membentuk api spiritualnya sendiri. Tentu saja, api spiritualnya terbentuk dari sisa-sisa yang ditinggalkan bayi kecil ketika dia memindahkan rohnya ke Huo Yuhao. Alasan utama mengapa Huo Yuhao tidak mengambil tulang jiwa dari tubuh bayi kecil adalah karena tulang jiwa telah menjadi sumber energi bagi Bai. Setelah 2 tahun ini, Bai telah memperoleh kekuatan di bidang spektral. Seperti yang dijelaskan Huo Yuhao, dia telah menjadi raja demi planet spektral. Karena Bai dan Little Bai terhubung melalui hati, bahkan jika Huo Yuhao tidak berada di dalam spektral demi planet, dia dapat memantau situasi Bai melalui Little Bai. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah baginya untuk menjaga dan melindungi pasukan yang akan ditempatkan di demi planet spektral di masa depan. Penatua Song mengangguk dan berkata, Yuhao, demi planet Anda benar-benar menakjubkan. Setelah melihat cara kerja di demi planet Anda, saya bersedia mendukung saran Anda. Terima kasih, lagu penatua. Huo Yuhao buru-buru berterima kasih kepada penatua Song. Selanjutnya, para tetua lainnya mengangguk setuju saat mereka memberikan persetujuan terhadap rencana Huo Yuhao. Sejujurnya, selain metode Huo Yuhao yang tidak lazim, tidak satu pun dari mereka yang memiliki gagasan yang dapat membawa harapan pada situasi saat ini. Meskipun Akademi Shrek sangat kuat, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan jika mereka melancarkan serangan terhadap mereka. Terlebih lagi, mustahil bagi Kekaisaran Matahari Bulan untuk melepaskan Akademi Shrek, apalagi setelah apa yang telah mereka lakukan sebelumnya untuk mengganti nama benua Matahari Bulan dengan benua Douluo. Kebencian Kekaisaran Matahari Bulan terhadap Akademi Shrek telah menjadi salah satu kebanggaan Kekaisaran Matahari Bulan. Oleh karena itu, Akademi Shrek hanya bisa berdiri di sisi berlawanan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak ada pilihan lain. Selama beberapa tahun ini, Akademi Shrek telah membuat kemajuan luar biasa dalam hal pengembangan alat jiwa. Oleh karena itu, banyak petinggi di Akademi Shrek menyadari kekuatan dan pentingnya alat jiwa. Akademi Shrek mungkin telah meningkatkan kekuatan mereka secara luar biasa dengan meneliti dan memanfaatkan kekuatan alat jiwa selama beberapa tahun ini, tapi orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Kekaisaran Matahari Bulan, mengingat berapa lama mereka telah mencoba-coba alat jiwa.
Karena perkembangan alat jiwa bersifat eksponensial, kekuatan mereka hanya bisa melebihi perhitungan asli Akademi Shrek. Oleh karena itu, Akademi pasti tidak memiliki keyakinan bahwa mereka akan memenangkan pertempurannya dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Strategi yang tidak lazim diperlukan untuk bisa menang. Oleh karena itu, rencana Huo Yuhao adalah strategi yang paling meyakinkan di mata para tetua. Faktanya, mungkin itulah satu-satunya cara mereka bisa membalikkan keadaan. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan pasti memiliki kelemahannya, tidak akan mudah untuk mengekspos mereka di medan perang yang sebenarnya. Setelah meninggalkan Demi Planet Spektral, konferensi Paviliun Dewa Laut dilanjutkan. Suasana konferensi tampak lebih optimis. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Spektral Demi Planet telah menjadi kartu truf Akademi Shrek untuk melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Di antara para tetua yang kuat, beberapa dari mereka sangat ahli dalam seni perang. Sesepuh itu mulai memberikan saran untuk lebih meningkatkan rencana Huo Yuhao. Mereka membutuhkan waktu 1 hari penuh sebelum konferensi berakhir. Akademi Shrek membuat keputusan akhir untuk memobilisasi 3 Legiun Insinyur Jiwa dan mematuhi rencana Huo Yuhao. Akademi tidak akan mengirimkan petinggi untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Sebaliknya, mereka akan menuju ke garis depan Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk menipu pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Operasi ini sebagian besar akan diselenggarakan oleh Sekte Tang. Para penggarap kuat dari Sekte Tang akan meninggalkan sarang mereka dan mengambil tindakan melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah berdiskusi, tibalah waktunya untuk pekerjaan persiapan. Mereka juga telah memutuskan waktu mobilisasi, waktu ketika Kekaisaran Matahari Bulan berencana untuk pindah. 3 Legiun Insinyur Jiwa dari Akademi Shrek dan Sekte Tang terdiri dari Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang, Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat, dan Legiun Insinyur Jiwa Benteng. Di antara 3 legiun, Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang memiliki jumlah orang paling sedikit. Namun, itu dibentuk dari master jiwa elit mereka. Komandan Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang awalnya adalah Xian Lin Er. Selain itu, ada sekitar 10 judul Douluo di seluruh Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang. Namun, Akademi Shrek telah memutuskan setelah konferensi untuk tidak berpartisipasi dalam operasi ini secara langsung. Oleh karena itu, 10 judul Douluo tidak akan tetap berada dalam legiun. Ini berarti Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang sekarang akan dipimpin oleh komandan baru. Komandan barunya adalah Bei Bei, sedangkan wakil komandannya adalah Su Sanshi. Jiang Nanan dan para penggarap kuat lainnya dari Sekte Tang juga dipindahkan ke legiun ini. Jumlah total mereka adalah 200 master jiwa. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah kaisar jiwa. Bahkan sulit bagi Kekaisaran Matahari Bulan untuk mengatur legiun dengan anggota pada tingkat ini. Komandan Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat adalah Huo Yuhao, sedangkan wakil komandannya adalah Tang Wutong. Mereka memimpin pasukan yang terdiri dari 1000 master jiwa, atau lebih tepatnya insinyur jiwa. Mereka dilengkapi dengan 300 Zuge Divine Crossbow Cannon kelas atas yang besar. Mereka semua adalah alat jiwa kelas 6, dan mengharuskan insinyur jiwa mereka setidaknya menjadi kelas 4 untuk menggunakannya. Semua meriam ini dilengkapi dengan peluru meriam jiwa stasioner dalam jumlah besar. Legiun terakhir dibentuk dari 1.500 master jiwa dengan budidaya yang relatif lemah. Tingkat budidaya minimum mereka adalah Soul Elder 3 cincin. Komandan mereka adalah Caito, sedangkan wakil komandan mereka adalah Xiao Xiao. Mereka dilengkapi dengan 300 benteng self-driving segala medan yang didesain ulang oleh Xuan Ziwen. Ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini semuanya dibangun dengan susah payah oleh Akademi Shrek selama 2 tahun. Sebenarnya Legiun ini sudah mulai terbentuk setahun yang lalu. Sejak itu, mereka telah berlatih keras dan menerima peralatan yang lebih baik. Saat ini, mereka sudah mulai menjadi kekuatan yang tangguh dan akan menjadi kekuatan tempur utama bagi rencana Huo Yuhao. Dalam serangan mendadak, kualitas prajurit lebih penting daripada kuantitas. Di tempat latihan militer dekat perimeter kota Shrek. Tempat latihan militer tampaknya telah diubah menjadi hutan logam karena memancarkan aura menakutkan. Ada hampir 3.000 master jiwa, 300 Zuge Divine Crossbow Cannon, dan 300 benteng self-driving segala medan. Setiap master jiwa di 3 legiun diliputi kegembiraan. Mereka akhirnya akan memasuki medan perang setelah berlatih selama 2 tahun yang panjang. Mereka telah berlatih keras setiap hari saat mereka mencoba yang terbaik untuk menguasai alat jiwa mereka. Faktanya, banyak dari mereka yang pernah berpartisipasi dalam pertempuran melawan hutan Great Stardou selama gelombang monster untuk melindungi kota Shrek. Mereka adalah kekuatan elit sebenarnya dari kota Shrek. Faktanya adalah ketiga legiun ini telah menghabiskan hampir setengah sumber daya keuangan kota Shrek. Sekarang, mereka akhirnya akan meninggalkan kota Shrek untuk melawan musuh tangguh mereka. Semua orang berharap bisa menjadi terkenal dalam pertempuran ini.
Semua orang ingin meninggalkan nama indahnya di buku sejarah. Tidak ada keraguan bahwa perang melawan Kekaisaran Matahari Bulan akan menjadi peluang besar bagi banyak orang. Semua petinggi sekte Tang, termasuk BIBI, Hichaito, Su Sanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, Tang Wutong, Ye Gui, Nan Qiuqiu, Ji Juan, dan Jing Zian, semuanya mengenakan pakaian mereka masing-masing. Perlengkapan militer saat mereka mengamati prajurit mereka dari dek observasi. Xuan Ziwen meminta Nana dan Gao Dalou untuk tinggal di sekte Tang bersamanya untuk memastikan kelanjutan operasi sehari-hari. Selain mereka, hampir semua petinggi di sekte Tang telah dimobilisasi. Ketiga komandan legiun semuanya sepakat bahwa Huo Yuhao akan memimpin mereka. Bei Bei mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, kamu harus mengucapkan beberapa patah kata. Sebagai panglima tertinggi, Huo Yuhao tahu ini bukan waktunya untuk mundur dari hal-hal seperti itu. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Huo Yuhao melihat ribuan master jiwa yang berdiri di bawahnya. Saya Huo Yuhao. Saya yakin semua orang sudah tahu operasi seperti apa yang akan kami mulai melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Saya hanya punya satu permintaan untuk kalian semua. Saya ingin Anda semua mendengarkan perintah yang dikeluarkan. Terlepas dari apa yang Anda lihat dan temukan setelah ini, Anda harus mematuhi perintah yang telah diberikan kepada Anda. Jika kita mampu tampil sebagai pemenang dan sukses, nama kita semua akan terukir dalam sejarah kejayaan benua Douluo. Saya yakin Anda semua sudah tahu bahwa sayalah yang memulai pagoda jiwa dari awal. Saya dapat meyakinkan Anda semua bahwa setelah kami menyelesaikan operasi ini, Anda semua akan mendapatkan prioritas transmisi roh. Pertempuran ini lebih dari sekedar mempertahankan harga diri akademi kita. Pada saat yang sama, ini tentang membela negara dan tanah air kita. Saya yakin banyak dari Anda di sini berasal dari kerajaan jiwa surgawi. Anda semua harus mengetahui situasinya saat ini. Kita tidak bisa menyaksikan negara kita dilanda perang ini tanpa melakukan apapun. Kita harus berupaya membela negara kita. Huo Yuhao tidak menggunakan alat jiwa yang memperkuat suara, tapi suaranya bergema di benak semua orang. Energi spiritualnya yang kuat mampu menyelimuti seluruh tempat latihan militer. Strategi kami akan berbeda dari semua yang Anda ketahui. Saya menyebutnya taktik teleportasi. Sekarang, saya akan menggunakan kemampuan saya untuk memungkinkan Anda semua beristirahat di dunia lain. Yang harus Anda lakukan hanyalah beristirahat dan bersiap untuk laga mendatang. Saat dia menyelesaikan pidatonya, 8 cincin jiwa mulai terbentuk di sekujur tubuhnya. Karena kemunculan pagoda jiwa, Huo Yuhao telah lama mencapai status legendaris. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar menyaksikan dia melepaskan jiwa bela dirinya.